Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini yang akan membahas transformasi penerapan pembelajaran P5 melalui pendekatan kolaborasi di SMA Negeri 1 WPI. Saya Dr. Haja Nurlian SPD MHum, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 WPI, akan berbagi bagaimana kolaborasi menjadi kunci sukses dalam menerapkan kurikulum merdeka, khususnya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Mari kita lihat bagaimana kolaborasi dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan efektif. Kurikulum Merdeka menjadi langkah baru dalam pendidikan nasional, memberi kebebasan kepada sekolah untuk lebih fleksibel dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di SMA Negeri 1 WPI, kami telah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022 sampai saat ini. Dan salah satu bagian terpenting dari kurikulum ini adalah P5. P5 mendorong pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis proyek yang tidak hanya memperkuat kompetensi akademik mereka, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan belajar. Tentu saja penerapan P5 tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah bagaimana guru bisa mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dengan kurikulum yang ada. Tidak semua guru terbiasa dengan metode baru ini, sehingga banyak dari mereka merasa kesulitan dalam menyusun modul ajar yang inovatif. Keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi salah satu hambatan besar yang seringkali membuat penerapan P5 tidak berjalan optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, kami mengembangkan pendekatan kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua siswa. Kolaborasi antara guru sangat penting karena melalui diskusi dan kerjasama, mereka dapat saling mendukung dan bertukar pengalaman tentang cara terbaik mengajarkan P5. Kami juga melibatkan orang tua siswa dalam beberapa proyek untuk membantu siswa belajar lingkungan nyata di sekitar mereka. Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas tapi meluas ke seluruh aspek kehidupan siswa. Salah satu contoh nyata penerapan P5 di sekolah kami adalah proyek bertema Suara Demokrasi. Dalam proyek ini, siswa tidak hanya belajar teori tentang demokrasi, tetapi mereka benar-benar merasakan bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Dari kampanye, debat, kandidat, hingga pemungutan suara. Semuanya dilakukan oleh siswa. Melalui pengalaman ini, mereka belajar pentingnya keterlibatan, dialog, dan pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan demokrasi. Proyek ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka tentang demokrasi, tapi juga membangun keterampilan sosial yang sangat diperlukan di masa depan. Setelah setiap proyek selesai, kami selalu mengadakan sesi refleksi dan evaluasi. Ini adalah bagian penting dari proses pembelajaran kami, di mana kami menilai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Masukan dari siswa dan guru sangat berharap, karena melalui dialog ini kami dapat melihat dampak nyata di pembelajaran P5. Kami menemukan bahwa pendekatan kolaborasi tidak hanya membuat siswa lebih termotivasi, tapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap proses belajar. Penerapan pembelajaran P5 yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas melalui pendekatan kolaborasi telah dilakukan di SMA Negeri 1 WPI. Contohnya pada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang merupakan salah satu penerapan dari pembelajaran P5 yang bertema Suara Demokrasi. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan pendekatan kolaborasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dan warga SMA Negeri 1 WPI seperti pedagang kantin, cleaning service, dan staf tata usaha. Untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas, yang cerdas, yang kreatif, sehingga kedepannya lahirlah ketua dan wakil ketua OSIS yang akan mewujudkan visi dan misi sekolah sebagai sekolah yang layak untuk masa depan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nyaman Triya Pawitri. Saya dari kelas 11E.
Di sini saya akan menerangkan apa saja yang saya rasakan dari pembelajaran P5, diantaranya dari pendekatan kolaborasi. Dari penerapan pembelajaran kolaboratif ini, pemahaman saya lebih mendalam mengenai pembelajaran. Belajar lebih menyenangkan serta saya dapat mengembangkan keterampilan saya. Baik, itulah tadi pendapat saya mengenai pembelajaran P5 melalui pendekatan kolaborasi. Terima kasih. Kami sebagai selaku orang tua siswa sangat merespon dengan baik tentang kegiatan praktik P5 di SMA 1 WPI. Apalagi di sini ada kolaborasi antara guru dan sesama siswa. Kemudian manfaatnya untuk anak kami adalah mereka menjadi bisa lebih belajar bekerja sama dengan temannya. Tentunya ini sangat baik untuk perkembangan sosial anak kami. Kemudian mereka juga belajar untuk memecahkan masalah, untuk belajar lebih kreatif, kemudian bersama-sama dengan temannya memecahkan suatu masalah. Melalui penerapan P5 yang kolaboratif di SMA Negeri 1 WPI, kami melihat bagaimana pembelajaran proyek bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kompetensi akademik dan karakter siswa. Kolaborasi ini tidak hanya mempermudah proses belajar mengajar, tapi juga membantu siswa untuk lebih percaya diri, mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang-orang lain. Kami yakin bahwa pendekatan ini bisa menjadi model yang dapat diterapkan di banyak sekolah lain. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap pendekatan kolaboratif ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.